Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bagus Manisang, dan yang ramai untuk diikuti hari ini adalah bagaimana kisru atau polemik yang terjadi antara DPRD dan juga Ahok mengenai APBD yang sudah terkatung-katung beberapa waktu lamanya, yang pastinya juga merugikan warga atau lebih tepatnya masyarakat Jakarta. Ini memasuki lagi babak akhir sepertinya, karena sudah akan ada peraturan gubernur yang akan kemudian menggunakan pagu anggaran APBD 2014. Terlihat dari bagaimana pertemuan Ahok yang Pak Gubernur diundang oleh Pak Wakil Presiden Yusuf Kala ke kantor Wapres, lalu kemudian disusul dengan undangan berikutnya DPRD yang juga dengan perwakilannya diundang kepada kantor Wapres Yusuf Kala untuk menyelesaikan kisru ini. Kita lihat seperti apa pertemuan itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama segera menyiapkan peraturan gubernur untuk penggunaan APBD DKI 2015 yang mengacu pada pagu anggaran tahun lalu sebesar 72 triliun rupiah. Ahok akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengesahan peraturan gubernur ini. Menurut Ahok, selisih besaran APBD DKI tahun 2014 dan 2015 tak terlalu signifikan, sehingga ia yakin meski harus menggunakan pagu anggaran tahun lalu, pelayanan untuk publik tidak akan terganggu. Ahok juga menjamin APBD tahun ini akan lebih efisien. Selain itu, Ahok juga menegaskan tak masalah jika harus menggunakan payung hukum berupa peraturan gubernur. Iya, hari ini kita akan kirim kepada Mendagri sesuai dengan amanat undang-undang. Begitu tidak bisa menyerahkan, itu kan diartikan sudah gagal. Kalau gagal amanat undang-undang, kami harus kirim surat pada Mendagri, ngirim pergub. Itu ada kok. Kita udah undang guru besar tata negara soal hukum, termasuk mantan MK. Namun Ahok memaparkan akan ada kerugian jika di tahun 2015 pendapatan pajak daerah lebih besar dari jumlah APBD 2014, maka kelebihan dana tak terpakai. Ahok juga menjelaskan jika kisru RAPBD antara DPRD dan gubernur terus berlanjut, bisa diprediksi Ahok akan mengeluarkan pergub lagi di tahun 2016 mendatang. Berpikirnya kan secara undang-undang ya, nasional ya. Mosok 33 daerah itu DPRD dan GUP kan satu kotak lah. Yang berkaitan dengan anggaran, perda kan harus taken berdua. Ini kan tidak tanggung jawab, seolah-olah diserahkan penuh kepada gubernur. Padahal kebijakan politik anggaran itu kan berdua yang memutuskan. Nah, jangan sampai nanti ke belakangnya menimbulkan masalah. Pak Ahok sih sudah melempar dua opsi, mau perda juga oke, mau perpu juga, kan tidak harus paripurna. Maka menunggu Pak Wapres mengundang pimpinan DPRD. Menggunakan pergub dan segala macam? Tidak masalah, tapi kan ke depan nggak baik. Ini kan satu kotak mitra, ada sinergi yang sama. Secara etika juga tidak. Iya, ini kan satu mitra. Apapun pemerintah daerah itu ya gubernur ya DPRD. Kalau DPR RI dan pemerintah beda, ini kan DPRD itu aja. Kita udah jelas kok, nanti kan sampai jam 12 malam kan udah batas nih, udah pasti akan dikasih. Orang dua udah siap, dua beda apa? Pak Wapres juga sampaikan, kalau memang DPRD tetap ngotot tidak mau perda, ya silakan pergub. Siapa tahu sampai jam 12 ini bisa perda. Ya, saya bilang siapa tahu DPRD berubah kan. Mundur lagi dong, Pak. Yang dianggarkan ini enggak, Pak Menteri udah bantu, udah disisir, betul-betul kali ini pembangunan itu betul-betul yang tepat. Bahkan di dalam belanja barang jasa, itu tidak ada belanja pegawai sekarang. Kita udah coret, nggak ada lagi tim pengendali teknis. Betul-betul kalau kita bicara belanja 5 triliun,
itu asli 5 triliun untuk belanja. Jadi nggak ada lagi titipan honor, tim pengendali teknis, semua pindah ke sini. Nah, Pak Menteri juga ada kasih koreksi. Misalnya juga kita bisa beli tanah, ada bangunan, semua dikembalikan sesuai SKPD. Jadi semua udah diarahkan seperti itu. Jadi harusnya lebih baik belanja sekarang. Cuma sayang kalau ada pemasukan gede, kita nggak bisa pakai. Itu aja. Itu dia tadi kata Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok yang sudah cukup siap dengan apakah Perda nanti yang akan dikeluarkan atau Pergub, tapi sudah akan arahnya ke Pergub. Saya sudah bersama dengan Pak Bestari Barus dari Nasdem DPRD DKI. Selamat malam Pak. Selamat malam, Balkis. Wah, semangat. Lalu kemudian Bang Ihsanuddin Nursi, selamat malam Bang. Malam, Balkis. Baik, ini saya ingin tanya dulu ke Pak Bestari Barus. Mudah-mudahan nanti Bang Sanusi juga bisa bergabung dari Gerindra DPRD DKI. Yang terjadi di DPRD saat ini apa? Sudah masuk babak akhir APBD atau babak baru Ahok lagi nih? Yang terjadi di DPRD hari ini tadi itu ada 2 hal. Yang pertama saya memantau ada rapat tentang angket. Oke. Yang kedua saya juga memantau ternyata ada undangan dari Wapres, ya? Bapak Wapres kepada pimpinan Dewan. Nah, itu saja yang terjadi hari ini. Oke, kalau baru ceritanya itu kita akan sapa juga nih, ada Bang Sanusi. Selamat malam Bang Sanusi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kalau Bang Bestari kan baru bilang agenda saja ya, yang terjadi itu hanya ada rapat hak angket dan juga rapat penyelesaian ini ya. Mediasi APBD ya, namanya mediasi APBD. Terakhir, gitu. Tapi Bang Sanusi terakhir bagaimana jadinya? Sudah Pak Ahok sudah menyatakan siap dengan apa saja yang diberikan. Perdakah, Pergubkah sudah siap? DPRD bagaimana? Ya, jadi terhitung tadi 3:30 sebetulnya sudah konferensi pers ya. Pimpinan Dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi hadir semua kecuali Pak Bestari dan Nasdemnya gitu ya. Tapi ada satu anggota Nasdem tetap hadir menyatakan bahwa karena memang Pak Ahok mau pakai Pergub ya kita silahkan pakai Pergub. Karena memang dari awal prosesnya sudah cacat prosedural. Sampai dilaporkan oleh Ketua Dewan dalam konferensi persnya pada hari Jumat malam pun tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan detail materi rancangan APBD 2015. Ditunggu sampai jam 20.35 itu ada materi konferensi persnya. Akhirnya seluruh fraksi, seluruh pimpinan komisi, pimpinan Dewan menyatakan ya sudah, karena Pak Gubernur lebih mudah dengan Pergub ya silahkan menggunakan Pergub. Oke. Jadi buat saya sebetulnya ini kemenangan rakyat Jakarta. Karena undang-undang mengatur itu, jika tidak ketemu maka menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. Baik. Silahkan Pak Gubernur yang beberapa waktu lalu setelah mediasi Depdagri mengatakan enak saya menulis seluruh program kegiatannya, silakan aja tulis, gitu. Baik, Pak Bestari, ini menurut Bang Sanusi kemenangan rakyat Jakarta, setuju nggak? Ya saya mengatakan demikian, masyarakat Jakarta membutuhkan APBD itu sesegera mungkin. Karena dengan adanya APBD, apakah itu bentuknya Perda atau itu bentuknya Pergub, masyarakat itu tidak terlalu concern saya rasa. Yang penting kapan kami mendapat pelayanan itu dari hasil pajak-pajak yang dipungut kepada kami. Nah, Saya rasa implikasi Pergub apa nanti kemudian kepada DPRD sendiri? tidak terlalu banyak juga ya, saya rasa. Hanya mungkin kalau nanti ada potensi kelebihan pungutan pajak daripada yang ditargetkan, mungkin itu akan menjadi semacam dana cadangan yang tidak dapat digunakan. Oke, Gitu. Pak Bestari sendiri dengan Nasdem kenapa punya sikap yang berbeda kala ada rapat yang juga cukup penting dihadiri beberapa faksi di DPRD? Kita sudah bicarakan juga itu di internal kita bahwa bagi kita adalah yang paling penting bagaimana APBD ini keluar dalam bentuk Perda. Oke, karena? Ya, kalau Perda kan pelayanan masyarakat tentu akan lebih maksimum, walaupun ada yang mengatakan 180 miliar itu sedikit, tapi kan masyarakat melihat 180 miliar ini juga banyak gitu loh. Betul. Ya, bagi yang mungkin seperti Pak Sanusi mungkin 180 miliar sedikit, atau bagi yang lainnya, bagi masyarakat Jakarta itu cukup banyak, dan itu apabila dimanfaatkan, apabila disetujui Perda tadi, maka
maksimal lah pelayanan itu dapat dirasakan oleh masyarakat Oke, Jakarta. kita tunggu analisis Bang Nursi setelah jeda pariwara berikut. Pak Wapres juga sampaikan kalau memang DPRD tetap ngotot tidak mau perda, ya silakan pergub. Ya kita nggak mau berantem nih sekarang, ya. Saya serahkan APBD apa yang diminta oleh gubernur, biar nggak ada siluman-siluman lagi. Saya serahkan semuanya kepada saudara Ahok. Ya, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD DKI ya, Pak Prasetyo Edi Marsudi dari PDIP soal yang terbaru ini. Karena memang ini karena kepenatan pekerjaan di DPRD yang hanya isinya berantem aja, ya kita nggak mau berantem nih sekarang, ya. Saya serahkan APBD apa yang diminta oleh gubernur, biar nggak ada siluman-siluman lagi. Saya serahkan semuanya kepada saudara Ahok. Sebelum diputuskan hari Jumat, saya sudah mencoba untuk kepada teman-teman untuk perda, tetapi dengan beberapa alasan-alasan yang mungkin kelabilan dari Pak Ahok ini ya, kita takut ntar kita nggak ngapa-ngapain dibilang korupsi, apalagi ngapa-ngapain gitu loh. Nah sekarang kita serahkan, kan ini yang terbaik. Apapun ceritanya saya akan mengawal kebijakan-kebijakan gubernur yang mungkin nanti anak buahnya nakal, ya kita lah tugas kita. Saya takut terus terang aja. Kita sebagai 106 anggota dewan ini sudah dikuyo-kuyo. Kalau dia memang berani mengatakan ada maling, ada rampok, tunjuk hidungnya, jangan semuanya. Tunjuk hidung, siapa orangnya, tangkap dia, siapapun dia, termasuk PNS-nya juga. Ada lagi tadi pagi sudah mengatakan bahwasanya anggota DPRD nggak saya gaji. Emang saya anak perusahaan dia? Emang saya anak buah dia? Bahwa Ahok itu adalah menjadi pejabat politik, istilah jabatan politik, dan saya juga jabatan politik, dia bukan birokrat. Kalau memang Pak Gubernur merasa mitra daripada DPR, ini undang-undang loh, ya, ini undang-undang ini. Jangan merasa dia kayak pengusaha glodok, bos. Ya, kayak pengusaha glodok gitu loh. Dia beli, dia nggak mikir, dia beli nggak mikir. Saya juga punya perasaan, saya juga bisa marah loh. Ya, bagaimana saya dipermalukan di Kemendagri dengan situasi seperti itu, dan dia berbalik fakta bahwa seakan-akan anggota DPRD itu kan spontan teman-teman saya semua karena ulah daripada dia. Meskipun dengan emosi yang sama, tapi hasilnya berbeda dari Jumat. Kalau Jumat kemarin nggak ada hasil, mungkin hari ini sudah diserahkan aja ke Pak Gubernur Ahok. Meskipun tadi Pak Edi sudah lumayan menyatakan sikap gitu. Bang Nursi melihat sikap-sikap ini yang berbeda bagaimana? Sejak awal kayaknya saya sudah ngomong dulu di TV One deh, bahwa akan deadlock gitu. Dan ujung dari deadlock pasti pergub. Kan kita bikin bandingan aja antara perda sama pergub, apa sih bedanya gitu. Kalau dari tata urutan perundang-undangan memang lebih tinggi perda daripada tata urutan perundang-undangan. Sekarang kita lihat di bobot, di muatan. Nah begitu masuk analisis muatan, dan khusus muatan ini adalah APBD, maka penggunaan APBD 2014 yang kita bandingkan dengan APBD 2015 itu soal alokasi. Satu. Yang kedua, akhirnya analisisnya politik anggaran. Satu soal alokasi. Yang kedua, berikutnya soal distribusi, baru berikutnya stabilisasi. Ini politik anggaran nih. Regulasinya sudah jelas, kita pakainya pergub. 3 variabel ini, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, kita tinggal ukur. Betul nggak 2014, APBD 2014 bisa kita terapkan pada 2015? Nah, karena mari kita lihat alokasi sekarang. Apa alokasi-alokasi yang dimainkan pada APBD 2014? Kalau saya mencoba masuk tadi, saya coba search gitu ya, di posisi itu, sesungguhnya kalau ngeliat dari besaran angka, nggak banyak beda-beda banget. Sama aja gitu ya? Dari volume aja, dari alokasi, sebenarnya sudah paham. Memang ada beberapa fokus yang dinaik-naikin, misalnya kasusnya begitu gitu ya. Saya masuk khusus ke anggaran, karena orang kemarin ribut soal
anggaran siluman dan lain-lain. Bukan, UPS. Oh, UPS, kan UPS itu jatuhnya di pendidikan. UPS. Saya masuk di UPS. Oh iya, memang ada masalah. Tapi bukankah itu dampak dari pembesaran anggaran pendidikan yang memang kurang pengawasan, gitu posisinya. Bukankah itu gambaran bahwa orientasi pendidikan yang besarnya anggaran itu tidak berorientasi pada peningkatan kualitas, tapi berorientasi pada peningkatan fasilitas dan sarana, bukan kualitas. Jadi lebih pada kuantitas. Maka yang disiapkan gedung, lemari, UPS dan macam-macam. Means artinya ada yang salah dalam cara berpikir. Begitu sebentar, juga, Bang Nursi, garis bawahnya di pengawasan. Berarti di DPRD dong posisinya. Loh, disitulah kemudian yang saya bilang, kan saya protes ketika menggunakan istilah dana siluman. Kan Anda juga dengarkan saya protes. Anda maunya dana titipan mengatakan. Memang titipan, artinya memang bisa kita lihat. Itu yang kemudian kalau masuk ke dalam sistem, saya nggak bisa terima cara berpikir musrenbang yang sejak awal, dan ini pernah saya sampaikan di Bappenas, musrenbang itu top down. Dalam top down itu kasih aja titipan, blok, jadi selesai. Main-main dia di situ, gitu loh, main-main musrenbang itu. Saya kepinginnya, saya berpikir idealnya bottom up dan top down, dan itu memang riset saya, Balkis, gitu cara ngelihatnya. Kita lihat ini ada statement juga dari Kemendagri ya, Pak Cahyokumolo soal ini, tapi sembari itu juga Pak Bestari ini kan setuju kan ya, misalkan nih kita lihat dulu tanggapan Kemendagri kepada ahli DPRD, tidak masalah, tapi kan ke depan tidak baik. Ini kan satu kotak mitra seharusnya bersinergi dengan yang sama. Ini kan satu mitra. Artinya apapun yang dilakukan tadi yang disebutkan oleh Bang Nursi adalah pasti dilakukan dengan dua pihak. Tidak mungkin satu pihak. Gini cara ngeliatnya. Ini kebetulan saya baru ngomong ke sebuah TV swasta. Saya bilang begini, kasus DPRD DKI dengan Ahok adalah bukti bahwa sesungguhnya ada sistem yang salah. Sistem yang salah itu terletak pada demokrasi liberal yang transaksional. Baik legislatif menggunakan model transaksional material, eksekutif juga menggunakan transaksional material. Dampak dari transaksional material pasti akan upaya mengembalikan investasi. Saya mau tanya tanggapan Bang Sanusi mendengar analisis dari Bang Nursi. Bagaimana tadi Bang Sanusi? Jadi saya melihatnya begini, yang dianalisakan oleh Bang Irsanuddin Nursi itu tuh menarik. Karena gini, seluruh rancangan APBD mau musrembang ataupun di dalam pembahasan merupakan titipan dalam sebuah pembahasan. Makanya sekali lagi, ini persoalan pertama kali terjadi di Jakarta, di Indonesia, bahwa RAPBD yang dikirim ke Depdagri bukan hasil pembahasan, pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan pergub, ini pertama kali juga di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan pergub. Bedanya, legitimasinya berbeda. Yang ketiga, saya mau sampaikan lagi bahwa untuk pertama kali juga, DKI dianggap bodoh. Karena rekomendasi Kemendagri, semuanya cacat. Sampai 30 triliun harus dirubah dari 72 sekian triliun. Ini lucu, ini yang kemudian, makanya saya bilang tadi, sebetulnya Pak Bastari itu orang yang paling keras mengkritisi, sampai pada saat itu dia kompresi pers loh, dengan ketua fraksi Hanura, kita mau disogok oleh Pak Gubernur. Kalau kemudian Pak Bastari berbalik, karena ini persoalan politik, tetapi ini yang menurut saya menjadi catatan sebuah rakyat Jakarta, bahwa ada proses yang sudah benar dilakukan, kemudian ditampilkan dengan mendiskreditkan sebuah institusi kedewanan. Sebentar, saya itulah yang kemudian membangkitkan seluruh teman-teman dewan bahwa nggak begitu polanya. Oke, Pak Bestari. Mungkin begini, persetujuan ini kan pasti Pak Sanusi bicara tentang angket itu sendiri. Saya sebetulnya bukan inisiator. Ini bukan angket. Ya, tadi artinya kan APBD tadi. Betul. Tetapi kan itu ujungnya kepada angket tadi. Kemudian kita menarik bagaimana diri. Bagaimana caranya ujungnya jadi kepada angket, Pak Bestari? Ya kan setelah itu ada pertemuan rapat, rapim segala macam, di situ kemudian diputuskan poinnya gini angket. sebenarnya. Yang dipersoalkan oleh angket adalah gubernur tidak melaksanakan pengajuan RAPBD ke Kemendagri sesuai dengan prosedur yang sudah ditempuh. Maka angket mempersoalkan benar nggak kayak gitu, gitu melihatnya. Saya Nasdem menghormati kawan-kawan dari awal. Kan saya katakan kita menghormati semua proses yang sedang berlangsung. Semua proses, baik itu proses angket, baik itu proses di hukum yang sudah berlangsung. Nah, Nasdem sendiri kan punya jati diri yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun, bahwa kami punya posisi seperti ini. Karena sudah masuk ke ranah hukum, maka kita menarik diri dari angket. Kita memang mendapatkan informasi ketika itu sekilas,
ini ada bukti katanya yang diterima dari sekda segala macam berupa inilah sogokan. Ini soal penyogokan siapa nih? Ini kan dikonsultasikan nih kepada pimpinannya, kalau nggak salah pada waktu itu Pak Taufik gitu loh. Ini ada begini, kalian konferensi pers lah. Kemudian kontak konferensi pers, tapi saya tidak baca secara menyeluruh, tapi saya yakinkan itu ada. Tetapi kan tidak karena sudah masuk kepada ranah hukum, kita kemudian tidak lagi mengobok-obok itu gitu. Tidak meneruskan. Ya, silakan saja kan nanti kan pembuktian seperti disampaikan tadi Ketua Dewan, siapa-siapa nanti yang diketemukan melakukan kesalahan, ya itulah nanti yang akan diproses. Gitu. Ya, Bang Sanusi ditanggapi sedikit. Saya mau menambahkan bahwa persoalan ranah hukum itu persoalan APBD 2014, 2013 silakan jalan. Persoalan politik adalah mendowngrade-kan, mendelegitimasikan institusi dengan mengatakan hal yang aneh, kemudian mengirim sesuatu yang di luar undang-undang. Ini pertama kali dalam sejarah. Sebetulnya sekali lagi persoalan UPS dan segala macam atau apapun bentuknya itu dengan mudah sekali kalau Pak Gub tahu bahwa itu ada indikasi korupsi harus dicegah tanpa mengeluarkan SPD atau nomenklatur kegiatan dibintangin itu tidak boleh jalan. Itu yang saya sampaikan. Itu sama pemikiran kita ini sama. Pencegahan. Pemikiran kita sama. Makanya saya bilang tadi bahwa ini sebetulnya kita bukan ada 3 persoalan administratif, ranah hukum, dan ranah politik yaitu angket. Karena dirasa melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, kemudian itulah yang kemudian diangketkan. Kita tidak bicara hukumnya di sini. Semestinya kita bisa pilih-pilih tadi. Wilayah administrasi kita pilih dengan wilayah hukum kita pilih dengan wilayah politik. Dalam kasus Pergub bisa kita lihat, dalam kasus Pergub untuk APBD dalam kasus Pergub bisa kita lihat sebagai wilayah hukum dan politik. Tidak berdiri sendiri dia. Status hukumnya adalah Pergub. Status hukumnya, kedudukan hukumnya adalah Pergub, itu istilahnya. Tetapi ketika kita masuk muatannya, begitu muatannya masuk ke dalam yang namanya politik. Ketika dia harus dijalankan, muatannya administrasi. Nah, saya ingin mengatakan begini. Pada wilayah gubernur menyatakan anggota DPRD punya dana titipan atau dana siluman, itu harus dibuktikan betul dia. Dia betul, dia harus dibuktikan. Jadi gubernur tidak boleh ngomong sembarangan bahwa ada macam-macam. Nggak bisa. Apalagi seorang yang mestinya menjadi teladan, seorang yang mestinya ngebangun semangat. Dan kalau begitu mestinya bukan hanya anggota DPRD, karena kuasa pengguna anggaran SKPD. Jadi 2 yang saya bilang, sejak awal saya bilang, ada SKPD, ada anggota DPRD posisinya, itu 1. Kalau dia sudah bergeser menjadi wilayah KPK, wilayah hukum, go ahead lakukan. Tapi pada saat wilayah politik angket mau bekerja, apakah memang gubernur melakukan prosedur atau tidak, mari kita lihat, gitu posisinya. Baik, Bang Nusirwan, saya akan tanya, Bang Sanusi, kenapa kemudian akhirnya Ketua DPRD DKI, Pak Prasetyo juga menyerahkan saja gitu kemudian posisi akhir dari APBD DKI. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wapres juga sampaikan kalau memang DPRD tetap ngotot tidak mau Perda, ya silakan Pergub. Ya kita nggak mau berantem nih sekarang, ya. Saya serahkan APBD apa yang diminta oleh gubernur, biar nggak ada siluman-siluman lagi. Saya serahkan semuanya kepada saudara Ahok. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya ingin ke Bang Sanusi dulu, Bang. Tadi saya menggantung pertanyaan, kenapa kemudian akhirnya Ketua DPRD DKI menyerahkan Pergub kemudian kepada Pak Ahok? Jadi gini, itu keputusannya bukan keputusan Ketua Dewan, tapi itu adalah keputusan kolektif kolegial seluruh anggota Dewan yang ada di DKI Jakarta. Saya perlu kasih catatan. Pertama, setelah mediasi Kemendagri yang bermasalah, terus kemudian Pak Gubernur bilang, kalau pakai Pergub, saya yang menang. Saya akan tulis semuanya, ya nggak apa-apa pertama. Tapi dalam sebuah catatan saya mau sampaikan, APBD Pak Ahok pertama kali 2013 dievaluasi oleh BPK 2014 ada temuan indikasi kerugian negara 1,54 triliun. APBD 2014 hasil BPK-nya belum keluar,
Tapi sudah pasti penyerapan terendah dari seluruh Pemda se-Indonesia adalah DKI, di bawah 50%. Nanti kita lihat pada bulan Maret dan April laporan BPK-nya. APBD 2015 pertama kali dalam sepanjang sejarah Pergub. Hari ini sudah dikirim surat melalui institusi kedewanan. Jadi Pak Gubernur konsentrasi saja, bekerja yang baik, bikin prioritas yang baik, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu melakukan agitasi, nggak perlu melakukan macam-macam omongan yang membuat suasana tidak kondusif. Silakan berbuat yang terbaik buat rakyat Jakarta. Kita lihat nanti pada saat laporan BPK tahun berikutnya akan lebih burukkah atau menjadi lebih baik. Tadi kan Pak Ketua Dewan sudah menyampaikan tidak ada lagi anggaran siluman yang disampaikan. Karenanya dibuatlah suasana kondusif yang Jakarta dengan nyaman dan tenang. Jangan memancing-mancing suasana, terutama buat SKPD. Biarlah mereka bekerja dengan baik, menjalankan sisa waktu ini dengan APBD yang silakan berbuat yang terbaik buat rakyat Jakarta. Kita lihat nanti pada saat laporan BPK tahun berikutnya akan lebih burukkah atau menjadi lebih baik. Tadi kan Pak Ketua Dewan sudah menyampaikan tidak ada lagi anggaran siluman yang disampaikan. Karenanya dibuatlah suasana kondusif yang Jakarta dengan nyaman dan tenang. Jangan memancing-mancing suasana, terutama buat SKPD. Biarlah mereka bekerja dengan baik, menjalankan sisa waktu ini dengan APBD yang berdasarkan Pergub. Perbedaannya cuma legitimasi bahwa Pergub itu menjadi beban terberat adalah Kemendagri, bukan Dewan, karena Kemendagri yang merekomendasikan untuk mengisi anggaran menyetujui menjadi Pergub, maka Kemendagri menjadi pola pengawasan yang ketat terhadap anggaran tersebut. Baik, itu point of message-nya dari ini yang sebetulnya Bang kita Sanusi. tidak enak. Baik. Oke, Pak Mustari mau tambahkan? Ya, saya sepakat dengan hal tersebut. Saya rasa saatnya sekarang gubernur dan perangkat itu concern, dan tentu kita sebagai anggota DPRD juga akan turut serta mengawasi agar apa yang nanti diputuskan tertulis di dalam APBD itu betul-betul berpihak kepada rakyat, kan seperti dijanjikan gubernur seperti itu. Mari kita sama-sama mengawal itu. Jadi tidak ada ketidaksepakatan di DPRD satu suara nih ya? Nah, kalau mengenai kami menginginkan Perda dan sebagian kawan-kawan menginginkan Pergub, ini kan biasa saja. Itu kan masing-masing kita punya pandangan masing-masing, tapi tujuannya sama. Bahwa kemudian ada APBD untuk rakyat Jakarta sesegera mungkin, dan peran dan fungsi daripada anggota legislatif ini nanti akan maksimal untuk pengawasan. Ini sekarang saya ingin dengar kesimpulan dari Bang Nursi. Bang Nursi, ketika kemudian Bang Sanusi menjawab, lihat saja di BPK nanti bagaimana hasilnya, penyerapan dan lain-lain. Tapi prioritasnya sekarang apa? Sebelum tadi Sanusi bilang BPK, saya udah bilang dulu sama Bang. Ini ujungnya di BPK. Sampai seberapa jauh BPK bisa menunjukkan sebagai auditor independen untuk merujuk bahwa APBD 2014 yang dilaksanakan di 2015 juga ini memang tidak bermasalah. Tetapi ada tetapinya. Bukan berarti hak pengawasan Dewan hilang atas posisi itu. Itu artinya Komisi A, B, C, dan E akan tetap bekerja, melakukan pengawasan dari apa yang dilaksanakan pada alokasi. Tadi kan saya baru bicara alokasi. Belum bicara distribusi, belum bicara stabilisasi. Pada alokasi itulah muncul dua masalah. Alokasi penyerapan besar, tapi tidak efektif. Atau sebaliknya, alokasi penyerapan kecil, tapi efektif. Itu bisa temuannya Dewan. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya bisa saja indikator-indikator kesuksesan dengan tetap seperti yang kemarin-kemarin, penyerapan besar tapi tidak efektif gitu ya posisi. Bisa aja kejadian begitu. Atau begitu tidak efektif kan kita curiga. Ini bocor nih. Ini korupsi nih. Apa yang harus dilakukan agar berjalannya ke sana? Berjalan efektif ya maksudnya. Alokasinya penyerapan efektif ya. Nah, di sini Sanusi tidak sekedar menggunakan istilah, nanti Bastari dan teman-teman DPRD tidak sekedar menggunakan ini tanpa legitimasi kami loh. Tapi begitu Kemendagri begitu ya kan? Bukan. Kesannya. Iya. Kesan. Tapi itu juga itu undang-undang, bukan hanya di Kemendagri, Balkis. Jadi artinya saya mau bilang begini, ketika nanti dibilang ini APBD 2014 dilaksanakan dalam konstruksi 2015, maka efektivitas anggaran itu, alokasi yang efektif itu juga tergantung pada kontribusi Dewan. Ketika Dewan memberikan pengawasan dengan sebaik-baiknya, legitimasi terjadi. Legitimasi atas pelaksanaan itu. Atas pelaksanaan itu. Item per item. Bukan berarti itu. Itu soal konstruksi undang-undang, konstruksi hukumnya. Persoalan berikutnya bukan sekedar pada legitimasi Dewan.
konstitusi berikutnya adalah seperti saya bilang tadi. Baik. Ini loh, ada kesalahan besar pada sistem. Hai pemimpin bangsa, kasus DPRD DKI, kasus lawan Ahok gitu ya. Ini bukti bahwa sistem ada yang salah. Hai para pemimpin bangsa, kasus Ahok ini ada yang salah juga dalam rekrutmen di partai politik. Oke. Itu lo mesti tahu gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, terima kasih juga Pak Bestari. Terima kasih juga Bang Sanusi sudah berada di sini dan juga memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana nanti pembuktiannya sebenarnya kan. Penyerapan yang juga penting, efektivitasnya untuk Jakarta. Terima kasih Bang Sanusi, terima kasih Bang Nursi dan juga Pak Bestari. Kita akan sambung Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi lain. Selamat malam. Thank you, Bang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, di segmen terakhir ini saya masih bersama dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. Prof, pertanyaan saya ketika kemudian kita masih ingat bagaimana kasus Partai Persatuan Pembangunan yang memenangkan sidang PT UN-nya, kubu Jan Faridz, ini bagaimana kesempatannya pada kubu Golkar Abu Rizal Bakri? Ya, kalau pengadilan itu betul-betul bersikap objektif dalam memeriksa perkara ini, saya yakin bahwa usaha kita untuk mencapai kemenangan itu akan berhasil. Saya sudah menelaah secara mendalam putusan dari Menkumham itu, melihat dasar-dasarnya, melihat konsideran yang digunakan, dasar hukum yang digunakan, dan memang terdapat kelemahan-kelemahan yang mendasar. Jadi yang pertama-tama mengatakan bahwa itu merujuk kepada hasil hasil keputusan dari Mahkamah Partai, dan kelihatan sekali bahwa manipulasi ada di situ. Jadi Mahkamah Partai Golkar itu sebenarnya tidak memutuskan apa-apa karena terdapat perbedaan pendapat antara dua hakimnya, dan itu disebutkan dalam putusan itu. Lalu sesudah disebutkan putusannya, lalu dikemukakan pendapat dua kubu hakim yang berbeda, pendapat Pak Meladi sama Pak Natabaya, lalu pendapat Pak Jasri Marin dan pendapat Pak Andi Matalata. Tapi Menkumham itu malah mengambil pendapat Pak Andi Matalata dan pendapat Pak Jasri Marin itu. Padahal itu pendapat dua hakim yang berbeda, bukan merupakan putusan dari Mahkamah Partai. Dan sampai itu juga kita melihat bahwa masalah konflik internal Partai Golkar itu belum selesai sebenarnya. Menkumham tahu bahwa sedang ada gugatan di pengadilan, dan mestinya dia menunggu, dia bersabar dulu sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nanti apapun putusan pengadilan, baru Menkumham sahkan. Saya pun ketika jadi Menteri Kehakiman dulu mengambil sikap yang sama. Pada waktu itu ada konflik internal PKB antara almarhum Pak Gus Dur dan almarhum Pak Matori Abdul Jalil. Nah, bayangkan Gus Dur pada waktu itu presiden, saya Menteri Kehakiman. Tapi saya tetap bersikap objektif, netral, tidak mengambil satu langkah politik. Dan saya mengatakan, ya karena memang ini ada konflik internal, biar pengadilan selesaikan. Dan kami tunggu, dan ketika baru ada putusan dari Mahkamah Agung ketika saya sudah diganti oleh Saudara Hamid Awaludin pada waktu itu. Jadi memang mestinya pemerintah itu tidak mencampuri konflik internal partai politik. Jadi serahkan saja kepada pengadilan, kalau sudah ada putusan pengadilan, tinggal dia teken, dia sahkan yang ini sesuai dengan putusan pengadilan. Tapi nampaknya Menkumham Yasona Lawli itu tidak sabar. Mungkin karena ada kepentingan politik, apalagi beliau mengatakan hari ini bahwa sudah melapor kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi merestui apa yang diputuskan oleh Pak Yasona Lawli, yang makin terang benderang bahwa pemerintah sebenarnya melakukan satu pemihakan dan lebih mengedepankan aspek politik daripada aspek hukumnya. Dan kami sekarang melakukan gugatan ke pengadilan. Kalau pengadilan bersikap objektif, tidak memihak, netral, independen, saya berkeyakinan bahwa keputusan Menkumham itu memang bertentangan dengan asas-asas semua pemerintahan yang baik, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan itu. Prof, ini pendapat pribadi Prof juga yang juga berpengalaman sebagai Menkumham. Kalau misalkan memang SK Menkumham nanti batal karena PT UN memenangkan kubu Abu Rizal Bakri, apa artinya ini untuk seorang Menkumham? Silakan Prof. Ya, artinya bahwa hukum menang atas kekuasaan. Ya, kekuasaan itu, tindakan kekuasaan itu harus dikalahkan oleh hukum. Dan saya berkeyakinan bahwa di negara ini kalau kita memperjuangkan hukum itu dengan benar, seringkali hukum itu memang mengalahkan kekuasaan. Dan semua pihak karena itu sabar-sabar dulu.
Kalau nasihat saya jangan ambil keputusan apa-apa, jangan nyebrang sana nyebrang sini dulu, sabar dulu. Karena bisa saja putusan dari pengadilan, baik di Jakarta Utara maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di Jakarta Utara bisa saja pengadilan menyatakan bahwa Munas Ancol tidak sah, kepengurusan yang dihasilkan tidak sah, mereka juga melakukan perbuatan melawan hukum. Dan kemudian di Pengadilan Jakarta di Tata Usaha Negara Jakarta bisa saja diputuskan bahwa keputusan Menkumham itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dibatalkan oleh pengadilan. Tapi jangan lupa juga, karena kami juga mengajukan semacam satu gugatan intervensi di dalam gugatan ini, yaitu di satu pihak kami meminta supaya pengadilan menyatakan bahwa putusan Menkumham itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Tapi pada sisi lain juga kami meminta Menkumham untuk mengesahkan, memerintahkan kepada Menkumham supaya mengesahkan DPP Golkar hasil Munas Bali. Karena memang sudah diajukan juga permohonan pada awal Desember tahun 2014 yang lalu, tapi sampai hari ini belum dijawab oleh Menkumham. Dan kalau memang sudah sekian lama belum dijawab, itu cukup alasan bagi kita meminta pengadilan untuk memutuskan, memerintahkan Menkumham untuk mengesahkan permohonan kita itu. Baik, Prof. Yusril Iza Mahendra, terima kasih atas informasinya, Prof. Selamat bekerja kembali, selamat beristirahat, selamat malam. Baik, pemirsa, ini jadi akhir jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bagus Manisang, Anda bisa saksikan sesaat lagi Kabar Malam. Sampai jumpa.